Halo Sobat Pajak, selamat datang di Mojo Podcast 602 setelah pukul 4. Oke, sekarang di video ini adalah season ketiga, episode ketiga. Dan temanya hari ini adalah Nanti dulu ya, kita perkenalkan dulu hostnya yang satu ini. Saya Frandi, dan saya ditemani seorang ibu-ibu, bukan ibu ya, itu terlalu tua, tapi ini umurnya masih muda gitu kan. Mbak ya, saya panggilnya Mbak aja ya? Betul, Mbak. Boleh ya, Iya. Mbak ya. Silakan perkenalkan Mbak. Halo kawan pajak, perkenalkan nama saya Rifka. Saat ini saya menjadi fungsional penyuluh di KPP Pratama Mojokerto. Oke, fungsional penyuluh ya. Betul. Sepertinya sudah pernah dibahas ya ini tugas-tugas fungsional penyuluh ya. Betul. Di video-video yang sebelumnya. Tahun lalu, Mas. Tahun lalu. Ya. Ya, Mbak Rifka juga pernah mengisi acara podcast juga toh? Iya, pernah 2 kali. 2 kali toh, jadi sudah pengalaman. Ini yang ketiga ya. berarti ya? Sudah ketiga. Dapat apa nih? Kalau ini produsernya yang kalau ketiga piring ya. Oh, jangan lupa ya videografer ya. Piringnya disiapkan. Di sini. Oke, Mbak Rifka, di episode kali ini kita akan membahas segala sesuatu tentang PPh pasal 21. Ini ya, apa namanya? Bukti potong. Betul, bukti potong. Bukti potong apa sih ya bukti potong itu? Kenapa itu harus dikeluarkan? Kenapa itu kita harus terima sebagai karyawan gitu Betul, kan ya? betul. Nah, ini kayaknya saya buka kertas, saya nggak apa-apa ya. Soalnya saya suka nulis-nulis gitu ya. Iya. Gak ada hubungannya. Nah, ini semua pertanyaan ini Mbak Rifka, ini semua kita rangkum, panitia rangkum, bukan panitia ya, kayak acara 17-an aja. Produser ini videografer yang ngerangkum. Oh, videografer ya? Iya, semuanya dia, semuanya gitu kan. Semuanya yang kerja dia gitu kan. Baik, Kita mau tinggal jawab aja. Kalau salah ya nanti dimarahin kita sama dia. Jadi semua pertanyaan ini dirangkum sama produser kita ini ya, videografer kita, produser kita dari helpdesk. Betul. Yang Mbak Rifka biasanya ini jaga ya, jaga awasi gitu dan ya, jaga diawasin. Terus dari sosial media juga, sosial media resmi akun KPP ya, akun Pajak Mojokerto, ada di YouTube, ada di Twitter, Facebook juga ada ya. Facebook ada, dan Instagram ada. Terus juga channel YouTube kita. Oh, channel YouTube ya, yang menayangkan podcast ini ya. Betul. Jadi kalau seumpamanya wajib pajak, kawan pajak ini ada pertanyaan-pertanyaan, silakan aja ditulis di komentar, tapi jangan lupa subscribe dan like-nya ya. Oke, promo dong nggak apa-apa. Oke, yang pertama nih, kemarin itu kan saya punya saudara nih ya, punya saudara dia punya usaha gitu kan. Ceritanya ini bohong-bohongan ya, bukan sih saudaranya bohong-bohongan, tapi ini ceritanya gitu. Bukan gimmick ya ini. Bukan gimmick ya, jadi dia punya usaha gitu kan ya. Terus di peraturan terbaru ini dia itu kebingungan gitu loh. Sebenarnya saya ini wajib lapor SPT PPh pasal 21 atau enggak sih? Ya. Nah, lapornya itu bulanan atau 1 tahun sekali gitu loh. Dan apa isi laporan di SPT-nya itu gitu. Nah, dari Mbak Rifka sendiri bisa menjelaskan gimana? Iya, benar. Beberapa kali kami petugas penyuluh yang jaga helpdesk memang ada beberapa wajib pajak yang kebingungan ya, harus lapor SPT masa PPh pasal 21 itu setahun sekali atau setiap bulan. Karena kan judulnya masa ya. Kalau masa kan bulan. Betul. Logikanya kan dilaporkan setiap bulan ya. Betul. Gitu. Tapi karena ada ketentuan terbaru yaitu PMK 9 tahun 2018. Ya nggak baru-baru juga ya Mas ya. 2018 ya. 2018 ya. Sudah agak lama gitu ya. Itu Bapak masih balita. Masih balita ya. Di bawah 3 tahun ya. Batita. Jadi di ketentuan itu menyebutkan bahwa apabila pemberi kerja dalam ini kayak saudara ya Mas Fradi yang punya perusahaan gitu ya, perusahaan pemberi kerja, kalau memang di dalamnya itu dia mempekerjakan karyawan atau pegawai, tapi karyawan atau pegawainya itu penghasilannya semuanya masih di bawah PTKP, alias tidak ada pajak yang dipotong. Nah, itu tidak diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT massa setiap bulannya. Itu setiap bulannya ya berarti ya. Tidak diwajibkan kalau dia tidak diwajibkan lapor kalau seluruh karyawannya itu di bawah PTKP. Betul, karena status SPT-nya itu bersifat nihil. Jadi nggak usah dilaporin. Tapi khusus untuk masa Desember
itu tetap wajib dilaporkan. Jadi mau di masa Desember itu statusnya nihil atau ada PPh yang dipotong, itu semuanya harus tetap melaporkan SPT masa PPh pasal 21 gitu. Jadi ini tergantung kondisi perusahaan itu seberapa besar sih PPh yang dipotong. Kalau memang tidak ada, berarti kewajibannya hanya di masa Desember saja. Kalau ada, ya berarti setiap bulan harus lapor. Oh gitu. Jadi kalau seumpamanya tidak ada pegawainya yang di atas PTKP, dia bulanannya nihil kan, betul. jadi tidak wajib lapor. Betul. Tapi di Desember tetap Wajib lapor. lapor. Betul, gitu. gitu. Tapi kalau seumpamanya ada karyawannya yang di atas PTKP, di atas PTKP itu tadi, dia bulanannya harus lapor setiap wajib bulan. ya. Betul, wajib lapor setiap bulan supaya kita tahu nih berapa karyawannya, jumlahnya, berapa gaji yang dibayarkan, berapa PPh yang dipotong dan harus disetor kepada negara. Baik. Nah, di isi laporannya itu apa aja? Ada kayak bukti potong atau apa gitu? Iya. Di dalam SPT-nya ya Mas ya? Oh, di dalam SPT-nya. Dan SPT-nya. pelaporannya gimana? Itu secara manual atau secara e-filing ya kalau sekarang? Gitu ya, Mas, online ya? gitu. Online ya Mas ya. Jadi untuk isi SPT 21 ini adalah SPT yang menyangkut tentang pajak penghasilan atas gaji atau pendapatan yang dibayarkan karyawan. Isi SPT-nya itu sebenarnya adalah berisi daftar karyawannya itu siapa aja, ya, kemudian NPWP-nya berapa, lalu penghasilannya berapa per bulan, dan PPh pasal 21-nya berapa. Oh gitu ya. Tapi khusus masa Desember ditambah satu bagian lagi Mas. Kalau biasanya setiap masa kan laporannya satu masa pajak saja. Nah untuk Desember itu ada satu bagian lagi yang ditambahkan, yaitu untuk 1 tahun pajak. Oh, ada Gitu. dua ya berarti Ada untuk dua masa kalau Desember Desember. aja dan satu ini tambahan untuk satu ya, saat Januari sampai Desember. Januari sampai Desember. Oh, Untuk yang 1 tahun pajak itu isinya global ya, total penghasilan yang didapatkan karyawan itu dalam setahun. Misalnya Mas Frandi kerja dalam 1 tahun dapatnya 500 juta gitu ya. Iya. Nah, amin. Nah itu dicantumkan lah itu setahun 500 juta, terus berapa PPh yang sudah dipotong gitu. Itu khusus Desember. Khusus yang Desember membedakan. aja ya? Khusus Desember. Oke. Terus untuk satu lagi penyampaian ya Mas ya? Iya, penyampaiannya. Penyampaiannya harus seperti apa? Nah, penyampaiannya sebenarnya ada 2 ya, manual atau yang kedua adalah secara online. Kalau yang diwajibkan secara online ini biasanya untuk perusahaan-perusahaan yang memiliki bukti potong itu lebih dari 20 atau bukti pembayaran lebih dari 20 dalam sebulan. Bukti pembayaran. Atau yang sebelumnya sudah melaporkan lewat online, nah itu seterusnya harus lapor secara online. Jadi sekali online, seterusnya Selalu harus online. Oke. Gitu. Tapi buat yang bukti potong yang diterbitkan dalam sebulan masih kurang dari 20, Itu bisa manual ya? itu masih bisa manual. Jadi pakai kertas biasa, ditulis-tulis, langsung disubmit ke TPT. Tapi sebenarnya mudah nggak sih bikin ini apa? ISPT-nya? ISPT-nya itu kalau Untuk wajib pajak sih sebetulnya gampang. Cuma kendalanya mungkin ada beberapa wajib pajak yang harus lapor setahun sekali. Jadi kan kayak agak lupa-lupa inget gitu loh Mas ya. Kayak lagunya ini nih, lupa. Itu kan. Ini angkatan lama ya Mas ya. Jangan sebut. Soalnya tadi aja marah-marah tau, tak bilang ibu-ibu tau. Iya. Masa aku dibilang angkatan lama sih. Benar-benar iya. Minum dulu aku. Terus. Iya. Nyampe mana ya Mas? Jadi lupa ingat tadi itu loh. Setahun sekali gitu ya. Jadi lupa ingat. terus. Ya setahun sekali kan pasti kayak agak lupa ingat gitu kan. Itulah kenapa kita sekarang hari ini bikin podcast. Tujuannya itu untuk ya merefresh kembali ya. Ingatan para wajib pajak itu bahwa ada kewajiban untuk melaporkan SPT masa PPh pasal 21. Gitu. Refresh ya, bukan meriset ya. Kalau riset hilang semua. Hilang semua. Nah, jadi Mbak saya udah gitu, riset gimana? Kita merefresh gitu ya teman-teman. Udah kayak lebaran aja kita mulai dari nol ya Pak. Iya. Oke. Oh jadi gitu ya. Terus cara buatnya itu gimana sih? Maksudnya kalau melalui ngetik atau dia tulis apa di Excel atau Excel, aplikasinya ada khusus gitu? Iya.
untuk SPTPP Pasal 21 itu ada sendiri aplikasinya Ada ya? Sendiri aplikasinya. Tata cara pakainya juga gampang banget sih, tinggal download aja installernya dari web pajak.go.id. Di sini ya, produser jangan lupa ya. Terus diinstal ya di device-nya masing-masing. Langsung bisa dipakai. Cara pakainya juga simple sih. Nanti kalau misalkan para wajib pajak pengen belajar, bisa mengunjungi ke akun YouTube-nya Ditjen Pajak RI. Nanti di situ ada tutorial cara penggunaan SPT 21. Oh, kasih linknya. Iya. Ya, Min, jangan lupa gitu. Mbak, sebelum ini kita minum minum dulu dulu ya. ya. Gak apa-apa ya, produser Tahu ya. dong mukanya dibuka ini. Oh iyalah, masa minum pakai gimana? Oh, kamu itu, Mbak. Ya Allah, enak banget ini. Tapi kita nggak boleh nyebut merek ya. Ini kayaknya baik banget nih produsernya bikin ngasih kita yang bergizi-bergizi gini. Biasanya kita dikasih ciki. Barakallah produser, semoga panjang umur. Oke, setelah itu ya, habis buat itu ya, kita tutup lagi. Nah, setelah itu kita buat di aplikasi itu ya. Habis itu dicetak toh. Iya benar, dicetak. Nah, dicetak itu apakah terus ini aku cerita dulu nih ya. Aku punya temanku banyak toh. Sosialita ya. Bener gitu kan, turunan sultan yang jatuh gitu kan. Iyalah. Bukan sultan lagi. Jadi temanku itu sudah pada kerja toh. Sudah pada kerja. Begitu sebagai pegawai pajak saya mengingatkan dong di grup gitu kan. Jek lari rek laporan SPT ngono kan, jek sampai kelewat kok kena denda gue. Iya, betul. Nah, lo laporannya gak apa ngono kan. Loh, dari bukti potong lah gitu toh. Loh, bukti potong itu apa gitu kan. Nah itu ya, slip gajimu sing setahun dari bendahara kantormu. Nggak tahu dikasih ya aku ngono kan ya. Jaluan aku ngomong ngono. Ya, bener tuh aku ngomong ngono ya. Jaluan ngono kan. Saya tak tanya no. Nah, itu sebenarnya gimana sih? Itu wajib perusahaan mengasihkan ke karyawannya atau memang karyawannya harus minta dulu baru dikasih? Oh gitu, by order gitu ya? By order, gitu kan, iya. Custom. Custom. Udah kayak knalpot Mercedes, custom. Iya. Jadi ini seharusnya nih karyawan atau pegawainya itu nggak harus minta-minta dulu sih, harusnya. Ya Allah minta-minta. Maksudnya mengkonfirmasi apakah ada bukti potong atau tidak gitu ya. Jadi harusnya itu adalah kenapa ya kan Mas, tadi kan saya bilang minimal untuk laporan SPT masa 21 kan setahun sekali buat yang nihil ya di Desember. Diwajibkan tuh bagi semuanya. Kenapa itu diwajibkan? Karena tadi ada satu bagian yang 1 tahun pajak. 1 tahun pajak. Nah, 1 tahun pajak itu nanti setelah diinput itu ujungnya itu adalah menghasilkan yang namanya bukti potong A1 ataupun A2 tadi. A1. Ya, yang mana bukti potongnya nanti itu diberikanlah kepada pegawai atau karyawan di perusahaan tersebut. Oh, gitu ya. Gitu. Jadi itu memang kewajiban perusahaan. Jadi ibaratnya kayak transparansi lah Mas ya. Selama ini kan dia membayarkan gajinya dan memotongkan pajak karyawannya. Nah, itu kan harus ada kejelasan ya berapa gaji yang dibayarkan dan berapa PPh yang sudah disetorkan. Benar-benar. Jadi ya itu memang harus perusahaan sendiri yang melakukan kewajiban itu kepada karyawannya. Iya, transparansi dan akuntabel gitu kan. Itu yang digemang-gemangkan ya. Betul. Oke, Bu, terus itu 1721 A1 ya. Itu jadi untuk semuanya karyawan ya. Itu yang ber-NPWP atau tidak ber-NPWP? Oh, yang dapat bukti potong. Yang dapat bukti potong semuanya. Semuanya jadi, ya? Mau dia ber-NPWP, belum bikin NPWP atau memang belum melewati PTKP jadi belum bikin NPWP, semuanya itu wajib diberikan bukti potong oleh perusahaan. Karena nanti bukti potongnya itu buat yang punya NPWP akan digunakan sebagai dasar pengisian SPT tahunan. Ya, betul. Ya kan? Ya. Nah, kita kan bingung ya membedakan karyawan atau non karyawannya dari mana? Ya dari bukti potong itu tadi. Jadi kalau misalkan ada WP datang, saya mau lapor SPT, ditanyain pekerjaannya apa? Karyawan. Ada bukti potongnya nggak ada lah. Terus kita taunya dari mana kalau yang bersangkutan tuh karyawan atau bukan? Oh gitu ya. Jadi itu harus dibawa oleh karyawannya itu sendiri gitu. Jadi wajib pajak itu sebelum aku mau ke KPPA mampir dulu gitu kan, sebelum ke pasar gitu mau lapor gitu kan. Tapi setelah sampai di sana ditanyain, Mbak, mana bukti potongnya? Apa ya Mas? Ngono kan. Saya nggak tahu. Terus Mbak mau ngapain di sini? Mau lapor. Nah, terus dari mana penghasilannya?
dari sini gitu. Tapi kan kita nggak tahu gitu kan. Oh, itu kalau mbaknya kepingin yang pengen mampir aja mampir gitu aja. ya, kan pengen eksis gitu toh, mencari informasi gitu ya harus. Terus yang online juga kan bingung nanti ya, tek, loh kok ini ditanyain bukti potong ini apa, aku ngisi penghasilanku dari mana. Iya betul. Terus jadi akhirnya dia nanya gitu kan. Iya benar. Ke helpdesk nggak apa-apa sih kita layanin ya, tapi tetap kita di online itu pasti nanya ya. Iya gitu betul. Kan Dia saya tetap, gini kan, saya Mas Frandi nih masuk kerja ke kantor, harusnya kan jam masuk kita 8:30, tapi Mas Frandi baru datang 8:30, ya kan, ada potongan kan, berarti kan setiap bulan itu karyawan tuh dapat gaji tuh nggak selalu sama kan, betul. Tergantung dia kerjanya gimana, atau menyalahi ketentuan atau enggak gitu kan. Nah, taunya dari mana sih detail gajinya tuh? Ya dari bukti potong itu tadi gitu, supaya data yang dimasukkan tuh benar-benar valid gitu, sesuai dengan apa yang dia terima, tidak kurang dan tidak lebih gitu. Transparansi dan akuntabel. Betul, itu yang utama. iya. Oke, jadi semuanya sudah jelas ya. Itu semua karyawan mendapatkan. Nah, seperti tadi kewajiban sudah disebutkan ya, kewajiban pemberi kerja itu memberikan A1-nya 1721 A1. Masih tetap namanya masih itu ya. Tetap, 1721 A1 ke karyawannya semua, baik yang ber-NPWP maupun tidak yang ber-NPWP. Nah, kewajiban karyawannya setelah menerima yang ber-NPWP itu adalah melaporkan SPT tahunan melalui DJP online. Betul, gitu. Ya. Dan batas waktunya ya, teman-teman, supaya tidak terlewat, itu adalah untuk orang pribadi terakhir dilaporkannya adalah akhir Maret atau 31 Maret. Itu untuk SPT tahunan orang pribadi ya? Betul. Jadi misalnya untuk penghasilan di tahun 2021, itu terakhir dilaporkannya adalah 31 Maret tahun 2022. Jangan sampai terlewat, karena kalau terlewat ada sanksinya Mas. Sanksinya? Gitu. Ada sanksinya, kan sayang ya kalau misalkan dikenai sanksi kan gitu. Berapa sanksinya? Sanksinya 100.000. 100.000? Iya, untuk keterlambatan SPT. 100.000 itu enaknya buat beli apa coba? Skincare. Bisa dapat serum tuh 100.000, daripada kamu kena denda 100.000, lapor aja, lumayan kan 100.000 buat beli skincare. Bener nggak? Lapornya nggak susah Mas, nggak susah, di DJP online gitu kan. Betul sekali, tinggal cocokin sama bukti potong, input ke sistem, lalu kirim deh DJP online. Gitu. Nah, ini untuk kewajiban karyawannya tadi lapor biar nggak kena denda ya. Betul. Kalau itunya tidak, kalau perusahaannya tidak lapor juga gimana itu? Lapor SPT PPh yang masa Desember tadi itu. Iya, sama ya. Ini kalau misalkan SPT 21-nya tidak dilaporkan oleh pemberi kerja, maka pemberi kerja juga akan dikenai sanksi juga. Ya, besaran sanksinya sama 100.000 juga gitu. Ya. Dan untuk batas waktu pelaporan SPT masa 21 itu sebetulnya adalah 20 hari setelah masa pajak berakhir. Jadi kalau di Desember harusnya itu batasnya adalah 20 Januari 2022. Jadi ini udah kelewat sih. Seharusnya kalau WP-WP yang sudah tahu sih lapornya sebelum tanggal 20 atau paling lambat tanggal 20. Tapi buat yang belum melaporkan, nggak masalah dilaporkan aja gitu. Maksudnya ini buat insight baru buat wajib pajak. Jadi nanti di bulan depan jangan sampai kelewatan lagi, atau di tahun depannya jangan sampai kelewatan lagi. Betul. Gitu. Kita mengingatkan, kita nggak capek mengingatkan loh. Benar, gitu kan. Iya. Jadi biar para wajib pajak ini taat laporan juga ya. Betul, gitu. Taat laporan, terus tidak ada yang dikenai sanksi gitu kan. Transparansi dan akuntabel itu yang pasti tetap harus ya kita mindsetnya transparansi dan akuntabel gitu kan. Betul. Karena apa? Karena ya seperti perusahaan ya, kalau itu kan ada predikat ISO ya, semuanya kan harus transparansi dan akuntabel salah satunya gitu. Termasuk kantor kita kan, kita sudah dapat WBK. Oh iya betul. Transparansi dan akuntabel. Di akhir tahun 2021 ya Mas ya. Di akhir 2021 kita dapat predikat WBK. Apa itu WBK? Wilayah bebas dari korupsi. Jadi semua yang pegawai KPP Pratama Mojokerto kerjakan adalah transparansi dan akuntabel tentunya ya. Oke nih. Luar biasa. Mbak diminum lagi dulu dong. Aus. Minum lagi. Wah, udah dikasih gratis kok. Iki udah tak? Wes, nggak ada info-info lagi? Titipan? Nggak ada ya? Oh ya, Ki kok ono asing tak tulis satu lagi nih. Oh iya ini seumpamanya nih. Ada nih temanku ya, kayaknya apa namanya? Dia kerja nih, cuman kerjanya itu nggak tetap gitu loh. Nggak tetap, dia kayaknya, Fran, aku piye ki aku kepingin laporan di NPWP tapi aku kerjanya itu nggak
nggak tetap. Aku kadang seminggu iku ping pindho, kadang saulan iku dikontrak ngono iku. Nah, iku tak tanya, kamu pegawai apa? Lepas apa kontrak gitu kan. Ya, gak ngerti aku statusnya apa ngono kan. Tapi ya tak pikir ya itu ya pegawai lepas harian atau pegawai kontrak. Nah, itu gimana bukti potongnya itu? Oke, kalau untuk pegawai harian gitu ya atau dijelaskan sekarang apa nanti ya? Oh iya. Kayaknya wis diketipi ambek produser. Di hold dulu ya Mas. Iya, aku wis diketipi ket Serem ya, serem. Gini ngono. Aduh Min, ya Allah, kowe iku ngetipi aku. Ya anyway teman-teman, buat yang pegawai tidak tetap gitu ya, akan tetap mendapatkan bukti potong atas penghasilan yang didapatkan dari hasil kerjanya di perusahaan tersebut. Namun perhitungannya itu mungkin sedikit berbeda dengan karyawan tetap atau pegawai tetap. Ya, dan lebih jelasnya mungkin teman-teman nanti bisa menyimak video kita di episode selanjutnya. Gitu. Jangan lupa loh, kalian harus tetap pantengin ini. Dan jangan lupa subscribe-nya, like juga ya, gitu kan. Oke, gitu aja teman-teman untuk podcast hari ini yang season 3 episode 3 Mojok Podcast 602 setelah pukul 4. Gimana? Ada pesan-pesan lagi? Pesannya tetap jaga kesehatan dan jangan lupa dilaporkan SPT tahunannya. Benar ya, jangan lupa ya jaga kesehatan karena hanya diri kita yang bisa merasakan kenikmatan kalau kita tidak sakit ya, sakit, sehat. benar. Betul sekali. Ki ngomong apa sih sebenarnya kata nutup Pak kok akeh men. Oke ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat bye bye. Selamat sore.